So, guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP-HP terbaik yang bisa kalian beli buat bulan November tahun 2024 ini. Buat yang belum tahu, konten kayak gini itu bakal ada terus setiap awal bulan buat memandu kalian yang pengen beli smartphone di bulan-bulan tertentu, contohnya kayak bulan November ini. Nah, nanti link pembelian ada dari dua sumber ya, ada dari Tokopedia dan dari Shopee. Buat link Tokopedia kalian bisa cek aja link yang ada di deskripsi di bawah, dan buat link Shopee kalian bisa klik aja keranjang yang ada di sini. Cuma nanti yang bakal muncul di layar buat patokan harga itu yang dari Tokopedia ya. Oke, langsung aja buat memulai bulan November ini kita mulai dulu dari smartphone yang harganya ini ada di bawah 1 juta. Rekomendasiku ini ada 3. Pertama ini ada Itel A50. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di 882.000. Buat chipsetnya ini pakai Yonesoshi T603. Storage-nya ada di 3/64 GB. Baterainya 5000 mAh yang udah pakai colokan USB Type-C. Ya, ini pilihan yang cocok lah buat kalian yang punya dana terbatas. Terus yang kedua, ini ada Infinix Smart 9. HP ini harganya ada di Rp965.000. Buat harga yang 900 ribuan, ini storage-nya ada di 3/64 GB. Layarnya udah 120Hz, baterainya 5000 mAh, punya fitur anti cipratan air, dan speakernya ini udah stereo. Buat yang ketiga, ini ada Technospark Go 1. Harganya ini ada di 968.000. Buat chipset dia pakai Yonesoshi T615. Storage-nya yang harga termurahnya ini ada 3/64 GB. Layarnya udah 120Hz, baterainya 5000 mAh, ngecasnya 15 watt, udah stereo speaker, dan udah punya IP rating IP54. Nah, dari ketiganya aku tuh paling suka sama Technospark Go 1 ya. Speknya mirip-mirip lah sama Infinix Smart 9, tapi dia punya beberapa keunggulan jika dibanding Infinix Smart 9, jadi aku pilih Technospark Go 1. Oke, lanjut buat harga 1 jutaan kecil atau di bawah 1,5 juta, rekomendasiku ini ada 3. Pertama ini ada Samsung Galaxy A06. Harganya ini pas aku cek ada di Rp1.253.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G85, terus layarnya cakep, dan update-nya ini juga bisa sampai 2 tahun. Di harga segini ngasih jaminan update 2 tahun itu udah keren banget ya. Terus yang kedua ini ada Itel P55 5G. Harga termurah yang aku temuin pas aku cek ini ada di Rp1.263.000. Desainnya cakep, chipsetnya lumayan kencang pakai Dimensity 6080, storage lega di 6128 GB, layarnya 90Hz, dan baterainya ini juga gede di 5000 mAh. Terus yang ketiga ini ada Itel P55. Buat harga termurah yang aku temuin ini ada di Rp1.357.000. Dia ngebawa gimmick yang menarik ya, yaitu charging case. Desainnya cakep, terus performanya lumayan pakai Yonesoshi T615, dan storage-nya ini ada di 8/128 GB. Kalau dari ketiganya, aku tuh paling suka sama Itel P55 5G ya karena tentunya dia udah punya chipset yang kencang, storage-nya lega, dan dia udah 5G yang nggak dipunya HP di bawah 1,5 jutaan lainnya. Oke, next, kalau buat harga 1 jutaan gede atau 1,5 sampai di bawah 2 juta, rekomendasiku ini ada 4. Yang pertama ini ada Itel RS4. Harganya ini ada di Rp1.525.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, storage-nya super lega di 8128 GB, layar 120Hz, udah support gyro hardware, dan udah cukup enak lah buat diajak main game. Yang kedua ini ada Infinix Hot 50. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.573.000. Chipsetnya ini baru pakai MediaTek Helio G100. Storage-nya ini lega di 8/128 GB, layarnya udah 120Hz, terus baterainya 5000 mAh, dan punya speed ngecas yang ada di 18 watt. Yang ketiga ini ada Redmi 13. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp1.614.000. Chipsetnya sendiri pakai Helio G91 Ultra. Storage-nya cukup lega di 8128 GB, baterai 5030 mAh, ngecas kenceng 33 watt, dan punya kamera 108 megapiksel yang body kelasnya ini udah mumpuni. Dan yang terakhir ini ada Infinix Hot 40 Pro. Buat harganya sendiri ini ada di Rp1.691.000. Chipsetnya kencang pakai MediaTek Helio G99, storage-nya lega di 8/256 GB, baterainya lega, ngecas kencang, terus layarnya juga udah 120Hz. Di antara keempatnya, aku tuh paling suka sama Infinix Hot 40 Pro ya. Performanya kencang, storage lega, dan layarnya ini juga cakep. Lanjut buat harga 2 jutaan kecil atau di bawah 2,5 juta, rekomendasiku ini ada 6. Pertama ada Tecno Pova 6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.053.000. Chipsetnya sendiri pakai Helio G99 Ultimate, storage lega, terus layarnya udah pakai panel AMOLED, dan baterainya ini punya kapasitas 6000 mAh yang super lega. Terus yang kedua ini ada Infinix Note 40. Harga termurahnya ada di Rp2.079.000. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 Ultimate, baterainya gede, ngecas kencang, dan udah support wireless charging.
Buat yang ketiga, ini ada Infinix Hot 50 5G. Buat harganya ini ada di Rp2.160.000. Chipset ini pakai MediaTek Dimensity 6300, storage lega di 8/256 GB, terus layarnya udah 120 Hz, baterainya 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini ada di 18 Watt. Lanjut yang keempat, ini ada Samsung Galaxy A15, harganya ini ada di Rp2.321.000. Chipsetnya sendiri ini pakai MediaTek Helio G99, storage lega, layarnya cakep, terus kameranya juga cakep nih buat HP yang harganya 2 jutaan. Terus yang kelima, ini ada Samsung Galaxy M15. Buat harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.327.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Dimensity 6100 Plus, storage 6/128 GB, baterai jumbo di 6000 mAh, dan kameranya punya kualitas yang cakep ya buat di kelasnya. Dan yang terakhir ini ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Buat harganya sendiri ini ada di Rp2.343.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G100, layarnya lengkung, AMOLED 120 Hz, storage lega di 8/256 GB, baterainya 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini ada di 33 Watt. Di rentang harga segini semuanya tuh punya kelebihan masing-masing ya. Cuma yang paling cocok sama aku sendiri itu ada di Samsung Galaxy A15. Selain update-nya yang panjang, dia juga punya kamera yang bagus, terus performanya udah cukup kencang, jadi bisa lah jadi pilihan yang pas buat harga segini. Oke, next buat harga 2 jutaan gede atau 2,5 sampai 3 juta, rekomendasiku ini ada 3. Pertama ada Poco M6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.540.000. Chipsetnya ini pakai MediaTek Helio G99 Ultra, storage lega di 8/256 GB, baterainya gede 5000 mAh, ngecas kencang 67 Watt, dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang mantep banget ya buat hasil jepretannya. Yang kedua ini ada Redmi Note 13 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini itu ada di Rp2.565.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Dimensity 6080, storage lega, layarnya udah pakai AMOLED, dan kameranya ini udah cakep. Terus yang ketiga ini ada iQOO Z9X. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp2.659.000. Chipsetnya sendiri ini pakai Snapdragon 6 Gen 1 yang lumayan kencang. Pilihan storage-nya ini gede, baterainya badak 6000 mAh, dan speed ngecasnya juga kencang di 44 Watt. Nah, dari ketiganya aku tuh paling suka sama iQOO Z9X ya. Selain baterainya yang lebih gede dan ngecasnya yang lebih kencang, performa dari iQOO Z9X ini juga lebih oke dibanding dua lainnya. Oke, next buat harga 3 jutaan, pilihannya ini ada 4. Pertama ini ada Infinix Note 40 Pro 5G. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini itu ada di 3 juta pas. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 7020, storage lega di 8/256 GB, terus layarnya curve AMOLED 120 Hz, support wireless charging, dan kameranya ini 108 megapiksel ber-OIS. Terus yang kedua ini ada Poco X6. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp3.359.000. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 7S Gen 2. Storage-nya ini lega banget di 12/256 GB. Baterainya gede, ngecas kencang, kamera 64 megapiksel OIS, dan punya layar AMOLED 120 Hz. Yang ketiga ini ada iQOO Z9. Harganya ini pas aku cek ada di Rp3.609.000. Buat chipset sendiri ini pakai Snapdragon 7 Gen 3. Storage-nya pilihannya lega, baterainya 6000 mAh, dan punya speed ngecas yang ada di 80 Watt. Yang keempat ini ada HP kencang dari Infinix, yaitu Infinix GT20 Pro. Harganya ini pas aku cek ada di Rp3.781.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8200 Ultra, storage-nya 8256 GB, baterai 5000 mAh, dan speed ngecasnya ini ada di 45 Watt. Dari keempatnya aku tuh paling suka sama iQOO Z9 ya. Dia tuh HP yang all-rounder, cuma kalau kalian anaknya gaming banget bisa ambil aja Infinix GT20 Pro karena itu dia punya chipset yang super kencang lah buat harga 3 jutaan. Lanjut buat harga 4 jutaan, rekomendasiku ini ada 4. Pertama ini ada Samsung Galaxy A35. Buat harganya ini ada di Rp4.160.000. Chipsetnya pakai Exynos 1380, storage-nya 8256 GB, layar cakep AMOLED 120 Hz, kameranya juga cakep, dan punya baterai berkapasitas 5000 mAh. Yang kedua ini ada Poco X6 Pro. Harga termurah yang aku temuin buat HP ini di pasaran yaitu Rp4.223.000. Chipsetnya pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya super lega di 12/512 GB, buat layar AMOLED 1,5K 120 Hz, terus buat fingerprint udah under display, baterai 5000 mAh, speed ngecas 67 Watt, dan kameranya ini 64 megapiksel OIS yang hasilnya cakep. Terus yang ketiga ini ada Poco F6. Buat harga termurah yang aku temuin buat HP ini ada di Rp4.590.000. Chipsetnya kencang pakai Snapdragon 8S Gen 3, layarnya cakep, kamera juga cakep, dan pantas lah kalau HP ini disebut sebagai flagship killer. Dan yang terakhir ini yang bikin kaget ya, ada si Samsung Galaxy A55. Harga HP ini ada di Rp4.832.000. Yap, turun dari 5 jutaan ke 4 jutaan. Chipsetnya pakai Exynos 1480 yang udah lumayan kencang, storage-nya lega di 8/256 GB, terus layar yang cakep, dan kameranya ini juga cakep. Dan ini termasuk HP yang paket lengkap lah ya buat kalian yang cari HP di harga 5 jutaan. Nah, dari keempatnya aku tuh paling suka jelas sama Samsung Galaxy A55 ya. Cuma kalau kalian cari performa kenceng, ya Poco F6 bakal jadi pilihan terbaik.
Oke, next buat harga 5 jutaan rekomendasiku ini cuma satu aja, yaitu Vivo V40. Cuma sorry aku belum sempat review dan bisa aku masukin karena setelah cek-cek harganya ini tuh udah turun jadi 5,5 juta ya, dari yang awalnya ada di 6,5 juta. Dan di harga 5,5 juta kalau aku lihat-lihat dari spek yang dikasih sih benar-benar menarik ya. Next deh kita bakal bahas smartphone yang satu ini. Oke, lanjut buat harga 6 jutaan rekomendasiku ini ada dua. Yang pertama itu adalah Xiaomi 14T yang harganya ini ada di Rp6.049.000. Chipsetnya kencang pakai Dimensity 8300 Ultra, storage-nya lega, layar cakep AMOLED 144Hz, terus kameranya ada 3 yang cakep-cakep semua. Baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya ini juga ada di 67 watt yang kencang banget. Terus yang kedua ini ada Samsung Galaxy S23 FE. Harganya ini udah turun jauh, sekarang tuh cuma ada di 6,4 juta. Ini HP flagship terjangkau dari Samsung yang rilis tahun lalu ya. Chipsetnya pakai Exynos 2200, storage-nya di 8/128 GB, layar cakep Dynamic AMOLED 2X yang punya refresh rate 120Hz, kameranya juga pastinya cakep-cakep ya, udah juaranya lah kalau buat harga segini. Nah, dari keduanya aku tuh paling suka sama Xiaomi 14T ya. Bukan tanpa alasan, kalian tau lah speknya itu beda jauh, meski Samsung itu juga punya keunggulan soal One UI-nya. Terus ada Galaxy AI yang lebih lengkap dan jaminan update yang juga panjang, cocok lah sama yang jarang ganti-ganti HP. Oke, next buat harga 7 jutaan ini lagi nggak ada ya, jadi langsung aja kita lompat ke harga 8 jutaan. Dan buat harga 8 jutaan ini pilihannya ada dua. Yang pertama itu adalah Xiaomi 14T Pro, harganya ini ada di Rp8.143.000. Buat chipset ini pakai Dimensity 9300 Plus, ini chipset flagship dari MediaTek yang kencang parah ya. Storage-nya ini juga lega di 12/256 GB, terus buat layar 144Hz AMOLED, baterainya ini ada di 5000 mAh dengan speed ngecas yang super kencang di 120 watt. Yang kedua ini ada Samsung Galaxy S24 FE, buat harganya ini ada di Rp8.557.000. Chipsetnya pakai Exynos 2400E, storage-nya ada di 8/128 GB, layarnya Dynamic AMOLED 2X yang refresh rate-nya ini ada di 120Hz, dan yap, HP ini ada Galaxy AI dan jaminan update 7 tahun yang gokil banget. Kalau dari keduanya jujur aku lebih suka sama Xiaomi 14T Pro ya, tapi lagi-lagi kalau kalian suka pakai HP buat jangka panjang, terus suka UI yang lebih nyaman dan simple, desain yang juga lebih minimalis, ya S24 FE itu jadi pilihan yang bagus. Oke, next buat harga 9 jutaan ini ada iQOO 12 yang harganya ini udah lumayan turun jadi 9,5 juta. Ini HP kencang yang bener-bener menarik ya, apalagi buat kalian yang doyan main game. Chipsetnya ini pakai Snapdragon 8 Gen 3, storage-nya lega, layarnya LTPO AMOLED 144Hz, terus baterainya 5000 mAh dengan speed ngecas yang ada di 120 watt. Kekurangan HP ini cuma ada di kamera depan aja ya, jadi buat yang nggak suka selfie aman lah pakai HP ini. Kalau mau yang kameranya lebih oke, kalian bisa ambil saudaranya Vivo X100 yang harganya ini ada di 10,4 juta. Chipsetnya ini pakai MediaTek Dimensity 9300, storage-nya lega, desainnya lebih keren, layarnya curve LTPO AMOLED 120Hz, baterainya 5000 mAh dan speed ngecasnya yang ada di 120 watt. Kalau suka sama HP mungil bisa ambil Xiaomi 14 yang harganya ini ada di 10,8 juta. Chipsetnya juga kencang pakai Snapdragon 8 Gen 3, kameranya cakep, layarnya cakep, paling kurangnya ini ada di daya tahannya aja sih. 4600 mAh-nya ini kerasa boros kalau dipakai main game. Di harga 10,9 juta ada juga Samsung Galaxy S24 reguler ya, varian paling kecilnya. Jadi ini tuh hitungannya HP compact yang kenceng dan juga punya kamera yang pastinya cakep. Kalau Samsung ini unggul soal update ya, dia tuh bisa sampai 7 tahun sedangkan Xiaomi itu cuma 4 tahun aja. Oke, itu tadi beberapa rekomendasi dari yang paling murah sampai yang paling mahal buat bulan November ini. Buat link Tokopedia bakal aku taruh di deskripsi di bawah ya, dan link buat Shopee ada di keranjang yang ada di sini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye bye.